Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut saya akan memberikan pertemuan daring untuk pertemuan persiapan KSNK kita ya. Saya siapkan pertemuan daring karena melihat kesibukan dari kalian peserta KSNK dan juga kesibukan dari kami para guru. Jadi uh, melihat dari kedua kesibukan itu, daripada kita menunggu kapan bisanya jumpa bersamaan, lebih baik saya buat pertemuan daring saja. Saya harapkan yang bisa mengikutinya. Saya rasa gini, saya membuat soal ini bukan membahas soal KSNK, tetapi saya mencoba membuat materi-materi dasar yang harus kalian miliki untuk jawab soal KSN. Ini soal pengantar untuk latihan. Saya rasa soal ini saya anggap penting. Ada 3 soal, nanti tidak banyak. Mungkin kalau ada kesempatan lain saya buat lagi materi yang lain. Soal KSN tidak saya bahas. Kenapa? Karena sudah banyak guru-guru yang lain membahasnya, jadi saya rasa tidak perlu saya bahas lagi. Dari itu saya memilih materi dasar apa yang harus dikuatkan. Semoga bermanfaat ya. Untuk tidak panjang lebar lagi, langsung saja. Ini soal pertama. Di sini soal pertamanya berbunyi, jumlah dari 2 bilangan real bukan 0 adalah 4 kali hasil perkalian. Paling sering jumpa yang seperti ini, jumlahnya sama dengan hasil perkaliannya. Ini kata kuncinya adalah 4 kali hasil perkaliannya, 4 kali. Selanjutnya, berapakah jumlah dari kebalikan? Nah, ini kebalikan. Ingat tentang kebalikan. Jadi misalnya saya punya bilangan bilangan A misalnya. Berarti kebalikannya itu berarti menjadi 1/1 A. Berarti di sini kalau kita punya jumlah 2 bilangan real bukan 0, berarti ada sebuah bilangan real, ada 2 buah bilangan real, tetapi dia tidak 0. Kenapa? Karena 0 dia tidak mungkin jumlah hasil kalinya adalah 4 kali hasil perkaliannya. Itu maksudnya. Jadi yang pertama misalnya bilangannya saya misalkan bilangan pertama A ditambah bilangan yang kedua B, itu hasilnya sama dengan 4 kali hasil perkalian A dan B tadi, berarti 4 kali A kali B. Yang ditanya kebalikannya berarti tadi ingat yang ini. Ingat, kalau ada bilangan A kebalikannya 1/A, berarti di sini 1/A ditambah 1/B. Kita selesaikan dulu yang sisi kiri ini. Berarti 1/A ditambah 1/B sama dengan apa? Kita samakan penyebut. Ingat jumlah pecahan. Berarti kita cari KPK nya, karena di sini bilangannya masih dalam bentuk umum. Berarti A kali B, berarti penyebutnya adalah A kali B. A kali B. Sekarang untuk mendapatkan bilangan yang di atas ini, pembilangnya berarti A kali B adalah AB dibagi A. Berarti A nya dicoret, tinggallah BB kali 1. Hasilnya B. Selanjutnya bilangan yang kedua, A kali B dibagi B, berarti yang dicoret B nya, tinggal A. Berarti A kali 1 berarti A. Gak bisa dipahami. Saya coba kasih ilustrasi sini. Perhatikan di sini. Yang pertama, yang tadi saya ulang kembali ya. A kali B dibagi A, berarti A kali B dibagi A. Ini hasilnya tinggal B. B dikali 1 yang ini maka menghasilkan B. Selanjutnya untuk yang bilangan yang di sini, yang kedua ini, A kali B dibagi B, berarti A kali B dibagi B. Yang dicoret B nya, tinggal A. A kali 1 berarti menghasilkan A. Ini saya ulang untuk mendapatkan ini. Oke, selanjutnya tadi bilangan hasil penjumlahan kebalikan ini adalah pertama tadi jumlah A tambah B itu sama dengan 4AB. Berarti kalau jumlah di sini ada bilangan B tambah A. Oke. Ini kan sama saja dengan A tambah B. Saya buat seperti ini. B tambah A itu sama dengan A tambah B. Bilangnya tetap. Jadi bisa kita substitusikan A tambah B, tadi kita tahu 4 kali AB, berarti 4 kali A kali B per A B. Nah, di sini sudah selesai. Tinggal coret A dan B karena sama. Kalau perkalian kita bisa mencoret ya.
Ingat, kalau penjumlahan tidak bisa, hati-hati kalau penjumlahan, artinya penyebutnya milik kedua-duanya. Kalau sementara kalau perkalian hanya sekali dia, karena dia perkalian, jadi bisa dicoret A kali B, dicoret yang tinggal 4, sehingga terjawablah pertanyaan ini. Jumlah dari kebalikan kedua bilangan tersebut adalah ya ini 4. Baiklah, selanjutnya pada soal nomor 2 ini. Sini ada soal tentang faktorial. Faktorial, masih ingat? Faktorial itu misalnya ini dia, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali titik sampai perkalian 1. Tahu, biar lebih paham, perhatikan misalnya saya punya 4 faktorial, itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau 3 faktorial misalnya berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini faktorial. Sekarang dalam persoalan KSN biasanya angkanya sampai ribuan. Ya, di sini saya buat contohan dari ada 2021 faktorial, ada 2020 faktorial, dan 2019 faktorial. Artinya kalau kita menyusun seperti ini maka akan sangat banyak nilainya. Setelah itu kita harus menghitung 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1, maksudnya 24. Seandainya 2021 kan tidak mungkin kita akan mencari perkalian. Tapi kalau jumpa seperti ini, kita pertama kita akan menyederhanakannya saja. Perhatikan dari 3 bilangan ini, 2021, 2020, dan 2019. Artinya kita sederhanakan hanya sampai ke bilangan terkecil saja. Bilangan terkecil yang ada di situ adalah 2019. Artinya 2021 faktorial itu saya sederhanakan menjadi 2021 kali 2020 kali 2019 kali 2019, tapi 2019 nya masih faktorial. Selanjutnya kalau 2020 berarti saya rubah menjadi 2020 kali 2019 faktorial. Kenapa faktorial? Nah, masih banyak perkalian bilangan di belakang. Nah, selanjutnya baru kita menyelesaikan yang ini. 2021 dikurang faktorial dikurang 2020 faktorial dibagi 2019 faktorial, itu adalah A. Yang ditanya adalah akar dari A itu tadi. Baiklah, sekarang kita sederhanakan. 2021 tadi saya rubah jadi ini ya, 2021 kali 2020 kali 2019 faktorial, sehingga menjadi 2021 kali 2020 kali 2019 faktorial. Ini dikurang 2020 faktorial ini, 2020 dikali 2019 faktorial dibagi 2019 faktorial. 2019 faktorial ini bisa dicoret. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, karena di sini ada pengurangan, saya tidak langsung mencoret. Yang bisa langsung dicoret itu adalah perkalian. Ini harus difaktorkan atau dikeluarkan. Saya keluarkan 2019 yang ke sini. Yang di belakang juga saya keluarkan ke depan sini ya. Jadi sehingga persamaannya menjadi 2019 faktorial dikali yang ini tinggal 2021 dikali 2020 dikurang yang ini yang tinggal 2020 dikali 1 yang tidak ada lagi karena 2019 faktorial sudah saya faktorkan ke depan. Ini yang tinggal. Kemudian baru kita bagi dengan ini 2019 faktorial. Yang lainnya bisa dicoret, artinya nilainya sama ini. Kalau kita bagi dapatnya 1. Yang tinggal 2021 dikali 2020 dikurang 2020. Masih sama seperti tadi, kita keluarkan lagi 2020 ke sini, sehingga 2020 dikali yang di dalam tinggal 2021 dikali 2020. Kalau sudah difaktorkan dengan 2020 tinggal
2021 dikurang 2020. Kalau kita keluarkan berarti 2020 bagi 2020 itu sendiri, tinggallah 1. Di sini lihat, nah ini sudah bisa kita selesaikan. Jadi yang di sini 2020, yang di dalam 2021 dikurang 1 nya 2020. Kalau kita kalikan banyak, kalau dikalikan kita buat dia menjadi bilangan berpangkat saja, jadinya 2020 pangkat 2. Ini adalah A, berarti 2020 pangkat 2 itu sama dengan A. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah akar A. Jadi akar A sama dengan akar dari 2020 akar dari 2020 pangkat 2. Bilangan berpangkat diakarkan, yang hilang akarnya tinggal 2000. Oke, itu hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2020. Sekarang soal nomor 3. Ini soal sederhana sih, disuruh mencari faktor dari sebuah bilangan. Soal seperti ini memang tidak keluar di KSN, tapi kadang kita lupa cara mencari faktor bilangan yang banyak. Biasa kita di pelajaran sehari-hari faktor dari bilangan puluhan paling. Ini sekarang kadang akan muncul bilangan itu sampai ribuan, puluhan ribu kan. Tuh, kayaknya pertama yang perlu kita ingat, kalau bilangan ribuan ini ada sifat seperti ini, sifat faktoran. Saya pun dapatnya dari materi KSN ya, di sekolah jarang sekali dipakai, mungkin tidak akan sampai, apalagi waktu pelajaran COVID ini, waktu pelajaran sangat singkat. Seperti ini, misalnya ada sebuah bilangan perkalian, bilangan A pangkat N1 lah karena dia banyak, dikali bilangan selanjutnya pangkat N2 kali lagi bilangan pangkat ketiga, dan seterusnya. Kalau ada bilangan berpangkat seperti ini, faktornya adalah N1 ditambah 1 dikalikan dengan N2 tambah 1 dikalikan dengan N3 tambah 1. Ini faktornya. Jadi kalian perlu ingat sifat ini. Bisa dapat lebih dari 3 bilangan, bisa, dan seterusnya. Ini artinya menggunakan bilangan ABC ini adalah kita faktorkan bilangan itu sampai bilangan terkecil sampai menemukan bilangan prima, biasanya tidak bisa difaktorkan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan dulu yang sini. Saya akan menjawab yang 9000 ini. 9000 ini pertama kita rubah jadi, nanti sebenarnya terserah kita mau jadikan berapa, tapi kalau lihat dari angka ribuan biasanya agar mudah kita jadikan 9 kali 1000 kali 1000. 9 ini berarti untuk kita menuju ke sini bilangan berpangkat ini, berarti 9 itu sama dengan 3 pangkat kali 1000 nih, berarti 10 pangkat 3. Di sini sudah bisa dong Pak kita cari sini. Belum, karena 10 ini masih bilangan, bukan bilangan prima. Ini 3 sudah bilangan prima, berarti 3 nya sudah kita temukan faktornya. Sekarang 10 nya ada perkalian dari berapa? 5 kali 2 bisa, 5 kali 2 langsung bilang prima ya, berarti 5 kali 2 pangkatnya berapa? Pangkat 3, berarti dia pangkat 3 juga ini. Ini kan sesuai dengan sifat bilangan eksponen, pelajaran eksponen berarti misalnya seperti ini, A kali B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 kali B pangkat 3, sama seperti ini. Jadi kita rubah bilangan 10 itu ke dalam perkalian A kali B, sehingga nanti pangkatnya dikeluarkan. Ini seperti ini harus diingat. Selanjutnya jadilah 5 kali 2, pangkatnya sama 3. Kita lihat di sini, dari bilangan 3, 5 dan 2.
Ini semuanya sudah bilangan prima, artinya tidak bisa difaktorkan lagi kecuali dengan perkalian satu. Nah, perkalian dengan satu ya percuma kita kalikan, jadi tidak perlu. Nah, setelah sampai ke bilangan prima, sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, barulah kita masuk ke cara ini kita gunakan. Artinya ini N1, ini N2, ini N3. Jadi faktor dari 9000 adalah ini N1. N1 nya berarti 2 tambah 1 kali N2 nya 3 kali 3 tambah 1 dikali lagi N3 nya berarti 3 juga ditambah 1 dengan 3 kali 4 kali 4 berapa? Kali 4 12, 12 kali 4 48. Jadi faktornya, banyak faktor yang mungkin adalah 48 faktor ya. Kalau bilangannya nanti semakin besar ya kita sederhanakan dulu nih sampai menemukan bilangan prima, baru lihat pangkatnya kita masukkan ke sifat yang ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu 3 soal, dan berikut nanti akan saya berikan soal latihannya yang mirip seperti ini. Kayaknya saya ganti untuk latihan kalian. Hasil latihan nanti bisa dikirimkan ke WA saya pribadi Japri aja langsung. Akan saya cek. Setelah saya cek nanti saya buat lagi video pembahasannya pada lain waktu. Nanti saya tentukan pengumpulan paling lambatnya hari apa latihannya. Oke, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertemuan lagi, kalau ada kesempatan saya akan buat video lagi untuk materi yang lain. Jadi biarlah kita lebih dari 2 pertemuan kalau bisa. Saya akan maksimalkan sampai sebelum pertandingan di bulan Mei. Oke. Nah, itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.